Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengunci hati dan pikiran mantan agar siang malam selalu tertuju dan memikirkanmu. Nah, ketika orang bersama, banyak fisiknya bersama, tapi hati dan pikirannya tidak terkoneksi. Suami istri satu rumah, satu kamar, bahkan satu ranjang. Tetapi hati dan pikirannya tidak bersama, tidak nyambung. Yang suami memikirkan selingkuhannya, yang istri memikirkan arisannya, ya, sehingga ketika tidur ungkur-ungkuran, saling memunggungi. Ketika mantan mengkhianati kita, itu juga diawali dari hati dan pikirannya yang sudah tidak terkoneksi kepada kita. Dia bersama, tetapi hati dan pikirannya bersama orang ketiga. Jadi, kemanapun arahnya hati, maka fisiknya akan mengikuti. Jadi, ketika arah hatinya tertuju memikirkan orang ketiga, maka fisiknya mengkhianati kita. Nah, maka jika kita amat sangat menginginkan mantan kembali, kuncinya hati dan pikiran mantan harus kembali tertuju kepada kita, memikirkan kita setiap saat. Pertanyaannya, apa yang bisa membalikkan hati mantan, menggoncangkan hati mantan, ya, agar dari begitu fokus kepada orang ketiga, jadi kembali tertuju dan memikirkan kita. Sementara kita sama sekali tidak bisa mempengaruhinya, karena tidak ada lagi cara untuk ketemu dia, berkomunikasi, meyakinkan dia. Ya, problem klasik di zaman ini, media sosial semuanya dia blokir, begitu juga nomor telepon dan seterusnya. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi ya, ketika hati manusia ingin kita goncangkan, kita bisa, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah melakukannya. Karena sesungguhnya hati manusia itu berada di dalam genggaman Allah. Ya, nah, jadi yang kita lakukan sekarang adalah menggetarkan, menggoncangkan hati mantan dengan membacakan atau mengirimkan bacaan Al-Quran untuk dia. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutiat bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah Al-Quran itulah dia. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Ya, nah, kirimi mantan bacaan Al-Quran. Ya, kita pilih surat Yasin. Kenapa surat Yasin? Karena surat Yasin itu amat sangat dahsyat dan membacanya juga mungkin tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Ya, kalau orang sudah biasa membaca surat Yasin, mungkin butuh waktu 10 menit untuk sekali membaca surat Yasin. Ya, di dalam sebuah hadis dijelaskan, inna likulli shay'in qalba
wa qalbul Qur'ani Yasin, man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Qur'ani asyra marratin. Segala sesuatu memiliki jantung. Jantungnya Al-Qur'an adalah Yasin. Barang siapa yang membaca Yasin, maka Allah akan mencatatkan baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Nah, kalau kita ingin mengunci hati, pikiran mantan agar selalu tertuju kepada kita, agar dia sadar, agar dia tergerak untuk kembali, dan yang lebih penting agar dia menjadi jodoh sejati dunia akhirat bagi kita, maka di antara usaha yang bisa kita lakukan pada saat ini, saat kita sama sekali tidak bisa ketemu mendekat kepada mantan, adalah dengan setiap hari merutinkan mengirimkan bacaan surat Yasin untuk dia. Ya, insya Allah dengan karomah surat Yasin, dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan kembali. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.